Perkenalkan, nama saya Nur Fatima Az-Zahra, NIM 240211502030 dari kelas Arsitektur D04 di Universitas Negeri Makassar, Fakultas Teknik, Program Studi Arsitektur tahun pelajaran 2025. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas apa sih yang dibahas pada studi struktur dan konstruksi bangunan pertama. Ada 4 poin yang akan dibahas. Yang pertama struktur dasar, dinding, atap, dan terakhir adalah tangga. Kita harus mengetahui apa itu definisi dari struktur dasar. Struktur dasar itu bagian dari bangunan yang berfungsi untuk menyalurkan beban dari atas ke tanah. Struktur ini memastikan bangunan tetap kokoh, stabil, dan aman. Struktur dasar terdiri dari beberapa elemen, yaitu pondasi, slub, kolom, dan balok. Nah, kita akan mencari tahu elemen dari struktur dasar. Pondasi itu apa ya? Pondasi bagian paling bawah dari struktur bangunan yang berfungsi untuk menyalurkan beban bangunan ke tanah secara merata. Pondasi harus dirancang sesuai dengan kondisi tanah dan beban yang akan ditopang. Lalu ada beberapa jenis pondasi untuk bangunan. Yang pertama itu pondasi dangkal. Secara umum, jenis pondasi ini dibuat pada kedalaman yang rendah, yaitu hanya sepertiga dari panjang pondasi. Jika dilihat, kedalaman maksimal dari pondasi tersebut adalah 3 meter. Lalu untuk pondasi dalam, jenis pondasi ini termasuk ke dalam jenis yang dilihat berdasarkan fungsinya. Pondasi tipe dalam biasanya akan digunakan pada permukaan tanah yang mempunyai tekstur tidak terlalu kokoh. Jika dilihat dari kedalamannya, jenis pondasi ini mempunyai kedalaman lebih dari 3 meter. Kemudian ada contoh-contoh jenis pondasi yang biasa digunakan di bangunan, yaitu yang pertama, pondasi rumah jenis jalur. Pondasi ini merupakan salah satu jenis-jenis pondasi rumah yang banyak digunakan. Jenis pondasi ini lebih dikenal sebagai pondasi memanjang atau strip foundations. Biasanya pondasi rumah tersebut akan digunakan untuk bangunan yang mempunyai beban memanjang. Lalu jenis pondasi rumah yang juga sering ditemui dan digunakan adalah pondasi tapak. Jenis pondasi tapak juga dikenal sebagai pad foundations. Biasanya detail pondasi tersebut akan dibangun dalam bentuk bulat atau melingkar. Tapi seperti contoh yang digambar, ada juga pondasi tapak yang dibuat dalam bentuk kotak atau persegi. Selanjutnya, pondasi rumah bentuk rakit. Pondasi ini menjadi salah satu jenis-jenis pondasi rumah. Biasanya pondasi rakit juga dikenal sebagai rough foundations. Tujuan dari pondasi ini untuk menampung beban di area yang luas sehingga lebih menyebar. Ada juga pondasi yang biasa ditemukan di bangunan seperti pondasi rumah batu kali. Pondasi ini sederhana, terjangkau, cocok untuk rumah tinggal sederhana. Pondasi batu kali dibuat dari susunan batu kali yang diikat dengan adukan semen dan pasir. Pondasi ini sering digunakan untuk bangunan dengan beban ringan karena biaya yang relatif murah dan proses pemasangan yang mudah. Selanjutnya, pondasi sumuran. Pondasi sumuran yaitu yang pengocorannya di tempat mendistribusikan beban secara merata, cocok untuk tanah kurang stabil. Pondasi sumuran juga itu adalah jenis pondasi dalam yang dibuat dengan menggali tanah hingga kedalaman tertentu kemudian diisi dengan beton. Pondasi ini cocok untuk tanah yang kurang stabil. Ada juga pondasi yang bisa menahan beban bangunan yang bertingkat tinggi, yaitu pondasi bored pile. Pondasi dengan beton bertulang, kekuatan tinggi, ideal untuk bangunan bertingkat atau beban berat. Pondasi tersebut adalah jenis pondasi dalam yang dibuat dengan mengebor tanah, memasukkan tulangan besi, dan kemudian mengisi dengan beton. Lalu yang terakhir, pondasi yang cocok untuk tanah kurang stabil atau rawan gempa, yaitu pondasi cakar ayam. Pondasi ini dirancang khusus untuk memberikan stabilitas pada bangunan di tanah yang kurang stabil atau rawan gempa. Bentuknya yang unik menyerupai cakar ayam membantu mendistribusikan beban secara merata dan mencegah pergeseran tanah jika terjadi gempa. Kemudian kita masuk ke elemen struktur dasar yang kedua, yaitu slub dan kolom. Nah, slub itu adalah balok beton bertulang horizontal yang menghubungkan pondasi. Slub ini berfungsi sebagai pengikat kolom-kolom bangunan agar pergerakan pondasi seragam dan mencegah keretakan dinding. Pada umumnya, ukuran slub untuk rumah tinggal adalah lebar 5 cm dan tinggi 20 cm. Dengan tulangan pokok minimal 4 batang diameter 10 mm
dan bagel diameter 8 mm setiap 15 cm. Jadi fungsi utama sloof yaitu mendistribusikan beban dari kolom ke pondasi secara merata, dan material yang digunakan adalah beton K225 dengan tulangan baja standar SNI, dan pemasangan sloof itu di atas pondasi dengan angkur yang menghubungkan ke pondasi. Lalu untuk kolom yaitu elemen vertikal yang menopang beban dari balok, dinding, dan atap lalu menyalurkannya ke sloof dan pondasi. Kolom harus kuat menahan gaya tekan dan tekuk. Pada bangunan bertingkat, kolom menjadi elemen struktur paling kritikal karena jarak antar kolom idealnya 3-4 meter, tetapi tergantung desain arsitektur dan perhitungan strukturnya. Ada dua jenis kolom yaitu kolom utama dan kolom praktis. Kolom utama menahan beban vertikal utama dengan dimensi minimal 20-20 cm, dan untuk kolom praktis yang berfungsi sebagai pengikat dinding, dimensinya 15-15 cm, jarak maksimal 3 meter. Material yang digunakan kolom yaitu beton K225 dengan tulangan baja standar SNI sama seperti sloof. Elemen struktur dasar yang ketiga yaitu balok. Balok ini adalah elemen horizontal yang menopang lantai, dinding, dan atap, serta menghubungkan kolom-kolom dalam struktur bangunan. Balok memiliki peran penting dalam mendistribusikan beban secara merata ke seluruh struktur bangunan. Balok ini memiliki 3 jenis balok yaitu balok induk, balok anak, dan balok ring. Ketiga balok ini memiliki fungsi yang berbeda-beda seperti balok induk yang berfungsi menahan beban utama dari lantai dan dinding. Balok induk biasanya memiliki dimensi yang lebih besar dibandingkan balok anak karena fungsinya yang krusial dalam menopang struktur utama bangunan. Material yang digunakan untuk balok induk umumnya adalah beton bertulang atau baja, tergantung pada kebutuhan kekuatan dan desain bangunan. Selanjutnya adalah balok anak sebagai penopang lantai dan beban ringan. Balok anak ini berfungsi sebagai penopang tambahan untuk lantai dan beban-beban ringan seperti perabotan. Balok anak biasanya memiliki dimensi yang lebih kecil daripada balok induk. Berbeda dengan balok induk, balok anak terbuat dari kayu, baja ringan, atau beton ringan. Lalu untuk balok yang ketiga yaitu balok ring, berfungsi sebagai pengikat dinding agar tetap stabil. Balok ring itu terletak di bagian atas dinding dan berfungsi untuk mengikat seluruh bagian dinding agar tidak mudah roboh akibat gempa atau tekanan angin. Balok ring juga membantu mendistribusikan beban dari atap ke dinding secara merata. Balok ring ini biasanya material yang digunakan adalah beton bertulang sama seperti balok induk. Setelah membahas struktur dasar, kita masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu dinding. Fungsi utama dinding dalam bangunan meliputi pemisahan ruangan, perlindungan dari elemen cuaca, dan dukungan struktural. Berikut adalah jenis-jenis dinding berdasarkan fungsinya. Terdapat dinding eksterior dan dinding interior. Jika dilihat dari gambar tersebut, dinding eksterior melindungi bangunan dari hujan, panas, dan angin, sementara dinding interior membagi ruang untuk berbagai keperluan. Kemudian untuk dinding struktural yang menahan beban bangunan dan menjaga stabilitas. Dinding struktural ini sangat penting dalam mendistribusikan berat bangunan ke fondasi dan menahan gaya lateral seperti gempa dan angin. Contohnya adalah dinding geser pada bangunan tinggi. Kita juga biasa melihat dinding seperti pada gambar berikut, yaitu dinding partisi. Dinding partisi ini sebagai penyekat ruangan tanpa menahan beban struktur. Dinding partisi ini biasanya digunakan untuk membagi ruang interior sesuai kebutuhan tanpa berkontribusi pada kekuatan struktural bangunan. Biasanya terbuat dari material yang lebih ringan dan mudah dipasang. Dari dinding-dinding tersebut, kita dapat mengetahui material yang biasa digunakan untuk dinding seperti batu merah untuk kekuatan, batako untuk efisiensi biaya, dan beton ringan untuk insulasi. Struktur bangunan selain struktur dasar dan dinding, struktur bangunan ini sangat penting dan memiliki peran besar sebagai pelindung dari cuaca. Nah, atap itu menjadi bagian atas bangunan yang melindungi dari segala cuaca
Dengan pemilihan material atap yang tepat sangat penting untuk memastikan keamanan, kenyamanan, dan efisiensi energi bangunan. Bisa kita lihat gambar dari material untuk atap mulai dari genteng tanah liat, genteng beton, atap metal, dan atap polikarbonat. Jenis material atap yang paling populer dan sering digunakan yaitu genteng tanah liat karena terbuat dari tanah liat yang dibakar sehingga memberikan tampilan alami dan tahan lama. Genteng tanah liat ini sangat populer karena kemampuannya yang memberikan insulasi termal yang baik, menjaga suhu ruangan tetap stabil, dan selain itu genteng tanah liat juga tahan terhadap api dan tidak mudah lapuk. Kemudian material genteng beton yang terbuat dari campuran semen dan pasir, kuat dan tahan terhadap berbagai kondisi cuaca. Genteng beton memiliki berbagai pilihan warna dan tekstur, memungkinkan fleksibilitas desain. Pemasangan genteng beton juga relatif mudah dan perawatannya tidak memerlukan biaya besar. Kemudian material atap metal, ringan, tahan lama, dan tersedia dalam berbagai warna dan profil. Atap metal sangat cocok untuk bangunan dengan bentang lebar karena bobotnya yang ringan mengurangi beban struktur. Atap metal juga tahan terhadap korosi dan memiliki umur pakai yang panjang. Material yang transparan dan ringan yaitu atap polikarbonat cocok untuk memberikan pencahayaan alami. Atap polikarbonat sering digunakan untuk kanopi, greenhouse, atau area yang membutuhkan cahaya matahari langsung. Material ini juga tahan terhadap benturan dan memiliki fleksibilitas desain yang tinggi. Kemudian struktur bangunan terakhir yaitu tangga yang memiliki fungsi sebagai sarana sirkulasi vertikal antar lantai. Komponen tangga terdiri dari anak tangga yang merupakan bagian tempat berpijak saat naik atau turun, tread yang merupakan bagian horizontal tempat berpijak, riser yang merupakan bagian vertikal yang menghubungkan tread, ibu tangga atau stringer yang merupakan struktur yang menopang anak tangga, bordes yang merupakan landasan datar di tengah tangga yang berfungsi sebagai tempat istirahat, dan handrail yang merupakan pegangan yang memberikan keamanan saat naik atau turun tangga. Nah, itulah semua komponen-komponen penting dalam struktur bangunan. Sekian atas penjelasan saya terhadap komponen penting dalam struktur bangunan di studio struktur dan konstruksi bangunan pertama. Terima kasih.